of love, kingdom of love. We stand together in Christ unity. Shalom Coolers, dimanapun Anda berada hari ini, saya dengan sukacita menyapa saudara. Mungkin hari ini ada di tengah-tengah keluarga saudara, sedang stay at home atau work from home ya. Tapi semuanya tentang di rumah. Nah hari ini, malam hari ini kita akan membahas sebuah tema yang sangat penting berkaitan dengan tujuan ilahi dalam kehidupan kita. Dalam hari ini kita akan membahas tentang manusia dengan kodrat ilahi. Sebab orang berasumsi bahwa kita adalah manusia adalah makhluk fisik yang mempunyai roh. Padahal pada awalnya kita adalah manusia roh yang mempunyai bentuk fisik ya. Jadi kita akan kembali kepada pattern atau pola yang Tuhan kehendaki. Namun sebelum kita bahas tentang manusia dengan kodrat ilahi, kita akan mendengarkan lagu apa berkat Bapa ya? Bapa Kau Setia. Bapa Kau Setia. Kau setia, Bapa, Kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Dari harta Kaulah segalanya, tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Oh, Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Oh, Kaulah Tuhan
dan sembuhkanku. Kaulah Tuhan penyembuh. Kaulah Tuhan penyembuhku. Kaulah Tuhan penyembuh. Kau berfirman, oh, dan sembuhkanku. Kaulah Tuhan penyembuh. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kaulah Tuhan penyembuh. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kaulah Tuhan penyembuh. Ya, pujian yang mengembalikan akan keyakinan iman kita bahwa tangan Tuhan adalah Allah yang menopang dan Dia adalah Allah penyembuh kita. Hari ini bagi saudara yang sedang sakit di rumah atau di rumah-rumah sakit yang hari ini sedang menyaksikan live streaming malam hari ini, percayalah kuasa mujizat Tuhan masih bisa terjadi malam hari ini ya. Ya, baik, malam hari ini saya akan perkenalkan hamba Tuhan yang akan memaparkan tentang tema kita malam hari ini. Bapak Pendeta Pembantu Tri Yuliarso. Beliau adalah gembala jemaat kita di Permata Regency Cikampek ya. Silakan mungkin Pak Tri bisa menyapa Colors di mana mereka berada hari ini. Iya, saya senang malam hari ini bisa ada di tempat ini dan bisa menjumpai Bapak Ibu Saudara sekalian yang ada di rumah. Saya akan menyapa Kolor-kolor yang ada di Indonesia, ya. Kol yang ada di Medan, Salam. Lalu kol yang ada di Bali, Salam. Kol yang ada di Palangkaraya, Salam, selamat malam. Juga kol yang ada di Bengkulu, kol juga yang ada di Balikpapan, ya. Dan juga ada kol di tempat lain. Luar biasa karena kol-kol kita ada di seluruh Indonesia. Nah, malam hari ini saya berharap Bapak Ibu yang ada di rumah menyaksikan program ini bisa dikuatkan, bisa diteguhkan. Iman kita semakin hari semakin mengalami pertumbuhan yang luar biasa. Jadi firman Tuhan saat ini yang kita dengar, mari kita terima dengan hati yang mengasihi Tuhan. Puji Tuhan. Ya, baik, hari ini kita akan bahas tentang manusia dengan kodrat ilahi ya. Menjadi sebuah hal yang sangat penting hari ini kita ketahui bahwa Tuhan mau mengembalikan kehidupan kita menjadi anak-anaknya Tuhan yang punya kodrat ilahi, artinya keserupaan dengan Kristus. Nah, hari ini mungkin kita akan bahas dengan detail bagaimana apa itu manusia dengan kodrat ilahi. Ya, mungkin Pak Tri bisa sampaikan kepada Colors di mana mereka berada hari ini, apa pengertiannya manusia dengan kodrat ilahi itu? Iya, hari ini kita akan bersama belajar tentang manusia berkodrat ilahi. Mungkin jarang kita mendengarnya, tapi saya berharap malam ini Bapak Ibu saudara sekalian yang ada di rumah yang menyaksikan program ini bisa mengerti, bisa memahami bersama agar perjalanan kekristenan kita semakin hari mengalami kedewasaan bersama dengan Tuhan. Nah, baik, manusia berkodrat ilahi itu adalah manusia seperti desain Allah semula, rancangan Allah awal, yaitu menjadi serupa dan segambar dengan Tuhan. Atau sama dengan seperti kitab Filipi pasal 2 ayat 5, manusia berkodrat ilahi adalah manusia yang memiliki pikiran dan perasaan Kristus. Kalau manusia dari bangun pagi
sampai malam. Dia beraktivitas, dia berkarya, dia bekerja, dan manusia di situ berusaha, berupaya menjadikan dirinya segambar dan serupa dengan Allah, memiliki pikiran dan perasaan Tuhan. Maka manusia itu adalah manusia yang sungguh mulia, manusia yang agung di hadapan Allah. Karena manusia itu adalah manusia yang mau berjuang, mau berusaha memaksimalkan potensi di dalam dirinya untuk serupa, segambar dengan Tuhan. Bahkan dalam hidupnya keseharian dari bangun pagi sampai malam, dia mau belajar untuk terus memiliki pikiran dan perasaan Tuhan. Oke, jadi manusia ilahi itu bukan seperti Superman begitu ya Pak ya. Nah, tapi manusia yang dikembalikan kepada pattern atau pola awal sebelum dia jatuh dalam dosa ya. Iya. Artinya manusia yang punya hubungan keintiman dengan Tuhan dengan dekat, sehingga cara berpikirnya, cara bertindaknya, cara berucapnya seperti yang Tuhan kehendaki ya Pak ya. Betul, Pak. Nah, kalau begitu kira-kira Pak Arso, selain daripada cara berpikir, selain daripada cara berucap dengan tutur itu, kira-kira ciri apa sih cirinya kalau kita ini sedang menuju kepada manusia ilahi, kodrat ilahi ini Pak? Iya, ini menarik ya. Menarik karena Allah memang menghendaki, Allah memang menginginkan pribadi-pribadi manusia di dunia ini ya supaya manusia itu bisa memiliki kodrat ilahi. Nah, kita akan belajar ciri-ciri dari manusia yang berkodrat ilahi. Yang pertama, ciri manusia yang berkodrat ilahi adalah manusia itu mau menghayati yang namanya kekekalan. Kekekalan ya. Kekekalan. Jadi manusia harus menghayati yang namanya kekekalan. Kalau manusia hidup di dunia ini, ya, dia memiliki program 10 tahun, 20 tahun ke depan, 50 tahun ke depan, 70 tahun ke depan, dia punya rencana di situ, punya desain di situ, merancangkan apa nanti yang menjadi masa depannya, itu baik. Itu baik, tapi jangan berhenti sampai di situ. Sebab manusia Alkitab catat dalam kitab 2 Korintus pasal 4 ayat terakhir, Paulus berbicara, dia berkata bahwa aku tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan. Karena yang kelihatan sementara yang tidak kelihatan adalah kekal. Lalu Yesus juga berkata dalam Matius pasal 4 ayat 4, manusia hidup bukan hanya di roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Lalu kitab Kolose pasal 3 ayat 2 mencatat, pikirkanlah perkara-perkara yang di atas. Ayat ini sebenarnya merujuk bahwa manusia itu sebenarnya makhluk kekal. Makhluk kekal ya. Makhluk abadi. Nah, kalau di dunia ini Alkitab jelas mencatat selama manusia di dunia ini, Alkitab mencatat dalam Yakobus pasal 4 ayat 14, hidup itu hanya seperti uap yang sebentar kelihatan lalu lenyap. Lalu kitab Mazmur pasal 90 ayat 10 masalah mencatat hidup manusia hanya 70 sampai 80 tahun, kelebihannya penderitaan dan kesukaran. Artinya di dunia ini ada batasnya. Manusia itu bisa mendesain, bisa merancang nanti 20 tahun ke depan, 30 tahun ke depan, 40 tahun ke depan, bahkan 70 tahun ke depan didesain, itu baik. Tetapi jangan berhenti sampai di situ. Jadi manusia harus menyadari bahwa dirinya itu makhluk kekal. Oke. Kalau harus ingat tadi yang disampaikan oleh Pak Triarso adalah manusia yang berkodrat ilahi, salah satu cirinya adalah bagaimana dia menghidupi, menghayati yang namanya kekekalan. Artinya hari ini kita mesti sadar bahwa kita hari ini hidup bukan hanya untuk hari ini. Nah, tapi hidup kita hari ini ada investasi untuk hidup kekal ya. Iya, sehingga persiapan, Pak. segala upaya kekuatan kita apa yang kita punya merujuk kepada kekekalan ya Pak ya. Iya, Nah, Pak. mungkin ada ciri yang lain yang bisa disampaikan Pak Tri? Ya, kita akan lanjutkan dengan ciri yang lain. Yang kedua yang menarik dari manusia berkodrat ilahi adalah ciri yang kedua, kita belajar untuk hidup seperti Kristus. Dalam Kisah Para Rasul pasal yang 11 ayat 26 kalau tidak salah mencatat ya di sana bahwa di Antiokialah
murid-murid itu pertama kali disebut Kristen. Apa itu Kristen? Kristen artinya seperti Kristus. Nah, murid-murid ini adalah bukan murid-murid yang pertama, tetapi ini adalah murid yang kedua. Ya, artinya generasi yang kedua, bukan generasi yang pertama. Nah, orang waktu itu melihat betapa hidup murid-murid Yesus, orang-orang Kristen yang di Alkitab catat itu hidupnya menjadi contoh, menjadi teladan, hidupnya benar, sehingga tetangganya menyaksikan, orang sekitar menyaksikan bahwa hidupnya itu seperti Kristus, sehingga disebut dengan Kristen. Jadi ini hebat, ya, dalam segala kekurangan mereka. Kenapa? Karena waktu itu kehidupan jemaat mula-mula itu kehidupan yang tidak nyaman, Pak. Ya, mempertaruhkan nyawa, mempertaruhkan keluarga, bahkan mempertaruhkan kewarganegaraan. Itu harus hilang, bisa lenyap, karena ada aniaya yang luar biasa. Ya, ada penangkapan di situ, ada siksaan terhadap orang-orang Kristen di situ. Tetapi tetangga-tangganya melihat, orang-orang sekitar melihat betapa hidup orang Kristen itu seperti Yesus. Sehingga Alkitab mencatat dalam Kisah Rasul pasal 11 itu di Antiokhia lah pertama kali disebut Kristen. Orang-orang murid-murid Yesus, ya, itu disebut Kristen karena hidupnya itu seperti Kristus, ya. Pak. Jadi yang kedua, perhatikan kalau harus di rumah, selain kita memiliki kehidupan yang berorientasi kepada kekekalan, ciri orang manusia dengan kodrat ilahi yang kedua adalah serupa dengan Kristus. Ya, keserupaan dengan Kristus. Sebab sekarang ini banyak Pak Arso bukan keserupaan, tapi kesurupan. Orang-orang Kristen yang tidak lagi mengidentifikasi dirinya sebagai anak-anak Tuhan, ya. Jadi hari ini ciri yang pertama, kalau kita tidak pernah berorientasi untuk hidup yang kekal, hanya berpikir untuk hari ini, saudara belum bisa masuk dalam kategori manusia yang berkodrat ilahi. Yang kedua, kalau saudara tidak pernah berjuang untuk bisa serupa dengan Kristus, saudara belum bisa masuk dikategorikan manusia berkodrat ilahi. Begitu ya Pak Arso, ya? Iya. Ada mungkin ada yang lain yang mau disampaikan? Iya. Ciri yang ketiga ini juga menarik, yang perlu juga kita perhatikan, ya. Ciri yang ketiga dari orang yang berkodrat ilahi, manusia berkodrat ilahi adalah manusia itu mau menyalipkan keinginan daging. Dalam diri kita ini Pak, manusia kita ini banyak wilayah, banyak bagian di mana manusia terlalu banyak keinginan di situ. Ya. Ingin ini, ingin itu, ingin ini, ingin itu. Dan wilayah-wilayah itu yang ada dalam diri manusia ini, itu dipenuhi oleh keinginan itu. Nah, keinginan-keinginan daging ini yang tidak berkenan kepada Tuhan itu harus disalibkan. Disalibkan, ya. Disalibkan. Disalibkan, bukan diselipkan, ya Pak, ya. Disalibkan, Pak. Nah, salah satunya adalah dengan berdoa. Jadi dengan berdoa kita menggumuli wilayah-wilayah dalam diri kita, bagian-bagian dalam diri kita yang banyak ini yang tidak berkenan kepada Tuhan, harus kita gumuli dengan doa. Jadi setiap hari pergumulan doa kita memang juga bergumul untuk hal-hal yang lain, tetapi untuk keinginan-keinginan kita yang ada dalam diri kita di wilayah-wilayah yang tidak benar ini juga harus kita gumulkan dalam doa, ya, keinginan-keinginan ini kepada Tuhan. Supaya kita bisa menyalipkan itu. Sebab kalau kita tidak pergumulkan, sehari kita biarkan, 2 hari kita biarkan, sebulan kita biarkan, tidak kita gumulkan. Misalnya kita punya hati yang iri, lalu itu tidak pernah kita perjuangkan, Pak. Gak pernah kita pergumulkan kepada Tuhan. Kalau kita hanya pergumulkan misalnya sebulan sekali, rasanya sulit. Setiap hari saja itu dipergumulkan supaya kita tidak iri terhadap orang, kita tidak musuh orang, setiap hari dipergumulkan. Itu saja tidak mudah. Apalagi itu tidak pernah dipergumulkan. Menyalipkan kedagingan, ya. Jadi salah satunya adalah kita perlu bergumul dalam doa kita untuk menyalipkan keinginan daging. Jadi yang ketiga yang saya sampaikan disimpulkan dari Pak Trilianus malam hari ini, bahwa kalau kita mau menjadi manusia dengan kodrat ilahi, kita harus menyalipkan kedagingan kita. Dan saudara jangan lupa bahwa semua buah roh itu hanya bisa muncul dalam situasi yang dimana kita menyalipkan kedagingan. Yang namanya kesetiaan tidak akan pernah muncul dalam kedagingan.
Yang namanya kasih tidak akan pernah muncul dalam kedagingan. Yang namanya kesetiaan tidak akan pernah muncul dalam kedagingan. Semua buah roh hanya bisa muncul di dalam situasi di mana kedagingan kita sedang patahkan, begitu ya. Nah, kita sudah dapat mendapatkan ciri-ciri orang yang memiliki kodrat ilahi ya. Yang pertama menghayati kekalan, yang kedua adalah serupa dengan Kristus. Yang ketiga adalah menyalibkan kedagingan. Iya. Nah, sekarang pertanyaan menariknya adalah gini. Semua kita harus mempunyai satu destinasi yang sama, kita memiliki kodrat ilahi. Nah, bagaimana caranya kita untuk bisa memiliki kehidupan dengan kodrat ilahi di Parso? Ya. Jadi kita akan terus belajar dengan kebenaran firman Tuhan ya. Dan hari ini kita akan belajar bagaimana supaya kita bisa menjadi manusia berkodrat ilahi. Manusia dalam dirinya itu ada tubuh, ada jiwa, ada roh. Dalam jiwa itu ada pikiran, ada perasaan, Dan kehendak. ada kehendak. Nah, jiwa ini itu sering menguasai kehidupan manusia. Ya, pikiran, perasaan dan kehendak. Dan itu setiap hari manusia berputar, manusia setiap hari beraktivitas dan itu seringkali menguasai. Nah, supaya pikiran kita, kehendak kita, perasaan kita benar, maka kita harus belajar terus tentang firman Tuhan. Alkitab mencatat dalam Yohanes pasal 8 ayat yang ke-32, kamu mengetahui tentang kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan. Apa yang dimaksud kebenaran di situ? Yang dimaksud kebenaran di situ itu adalah firman Tuhan. Jadi firman Tuhan itu bisa memerdekakan. Memerdekakan apa? Memerdekakan manusia dari kecenderungan, dari keinginan untuk berbuat dosa. Nah, betapa pentingnya kita mengejar firman Tuhan. Kalau setiap hari kita mengejar berita, sekarang berita apa yang ramai, lalu kita kejar. Besok berita apa yang ramai, kita kejar dan kita pengen tahu. Sedetail-detailnya, sebanyak-banyaknya informasi kita dapatkan, informasi kita serap, informasi kita terima dan kita pengen itu kita tahu. Lalu mengapa firman Tuhan kita tidak punya keinginan seperti itu? Jadi mengejar firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, menyerap firman Tuhan sebanyak-banyaknya karena firman Tuhan itu yang bisa memerdekakan. Oke. Kalau kita diingatkan malam hari ini bagaimana kita menjadi manusia dengan kodrat ilahi, ternyata adalah bagaimana kita membangun keintiman lewat firman Tuhan. Ya, apa yang kita baca akan menentukan pikiran kita. Ya. Sebab beberapa waktu yang lalu masalah COVID ini kan begitu marak, begitu viral. Dan saya baca semua tentang perkembangan COVID itu. Dan itu justru bukan menimbulkan sebuah keberanian, malah ketakutan. Iya. Apa yang kita baca menentukan apa yang kita pikirkan. Iya. Dan hari ini kita mendapatkan jawaban, kalau kita mau menjadi manusia dengan kodrat ilahi, maka kita harus hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Ya, jadi itulah malam hari ini kita bahas begitu sederhana, tapi saya percaya ini sangat detail, sangat tajam bagaimana kita menjadi manusia berkodrat ilahi. Ya, baik. Besok hari kembali kita akan hadir dan ini kita berharap kita terus tetap hadir bagi saudara-saudara untuk tetap menikmati pemaparan firman. Bagi saudara yang mempunyai pertanyaan boleh tulis di komen, nanti kita jawab mungkin lewat komen juga ya, sehingga kita tetap keep in touch ya. Baik, kita akan berdoa sebelum saya akan menyampaikan pengumuman kita semua. Bapak, kami bersyukur malam hari ini kami berdoa buat kekasih kami, negeri dan bangsa kami Indonesia yang hari ini sedang mengalami ujian yang tidak mudah, situasi yang sukar kami hadapi, tetapi kami tahu setiap ujian bermuara berakhir kepada pujian daripada Tuhan. Sebab kami tahu negeri dan bangsa kami adalah milik pusaka Tuhan, milik Allah secara pribadi, kebanggaan Tuhan secara pribadi. 270 juta penduduk Indonesia adalah jiwa-jiwa yang Tuhan pertaruhkan lewat kematian Kristus atas kayu salib. Dan kami percaya kematian itu menyelamatkan negeri ini. Darah yang tertumpah menyelamatkan bangsa kami. Oleh sebab itu kami berdoa Tuhan untuk pemerintahan kami. Dari presiden yang kami banggakan, Presiden Jokowi, sampai kepada orang-orang yang terlibat menyelenggarakan negara ini. Semuanya diberkati Tuhan, supaya bangsa negara ini boleh keluar dari krisis yang begitu besar dan hebat ini. Yang kedua, kami juga berdoa untuk para medik yang terus hari ini berjuang dengan
begitu beratnya mereka berjuang. Bahkan ada beberapa orang tenaga medik yang sampai 2-3 bulan ini tidak berjumpa dengan keluarganya. Mereka berjuang demi kemanusiaan. Mereka berjuang demi kasih yang mereka taruh. Oleh sebab itu bersama dengan Colors dimanapun kami berada, kami menopang mereka dengan doa dan dengan doa. Secara khusus kami minta ada permohonan doa buat pasien-pasien di rumah sakit umum Serang Tuhan, yang hari ini juga ada beberapa mungkin orang yang terkena COVID-19 ini. Kami berdoa tangan Tuhan yang tidak kurang panjang akan terulur menjamah menyembuhkan mereka semua. Teristimewa kami juga berdoa Tuhan untuk kasih kami Ko Yosef Mulyana Tuhan dalam proses pemulihan kesehatannya. Sebentar lagi dia akan masuk ke swab test. Tuhan biar semuanya Tuhan tolong dan Tuhan sempurnakan dengan luar biasa. Kami juga berdoa buat Pak Jamal Tuhan yang hari di Wisma Atlet yang begitu luar biasa harus kehilangan istrinya. Dan hari ini hari yang ke-23 dia diisolasi, justru dia menjadi positif. Tuhan juga membela, Tuhan juga berperkara dengan sempurna. Kami berdoa buat scholars dimanapun mereka berada Tuhan. Yang sedang sakit hari ini Mama Elin di Regensi. Biar tangan Tuhan yang kuat selalu menopang dan meneguhkannya. Kami juga berdoa buat Mama Caca Tuhan yang sedang sakit juga Tuhan. Ada saraf yang kejepit, Tuhan juga menyembuhkan ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih, kami percaya tangan penyediaan Tuhan yang sempurna menyertai kami semua. Terima kasih Bapa, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur, kami berdoa. Haleluya. Amin. Ada beberapa pengumuman yang perlu saya sampaikan. Bahwa besok kita akan berjumpa dengan call baik siang hari maupun malam hari ya. Call siang kita akan masih bahas tentang 7 series. Kita mau bahas tentang 7 series. 7 seri kesalahan keluarga yang saleh ya. Jadi ternyata dalam kesalehan mereka ada celah di mana iblis bisa menghancurkan anak-anak mereka. Contohnya tadi siang saya sampaikan tentang Nuh. Nuh orang yang saleh tetapi mempunyai anak yang durhaka yang bernama Ham yang terkutuk. Nah kita tadi bahas tentang kesalehannya. Nah besok sampai hari Jumat kita bahas beberapa keluarga dalam Alkitab. Ya kenapa mereka bisa mengalami hal yang seperti itu. Dan esok malam hari juga kita akan ada call kita online lagi malam hari. Semuanya hadir dan menikmati berkat-berkat Tuhan. Selamat malam, Tuhan berkati. Kingdom of love, kingdom of love, we stand together in Christ unity.